Ya, pada saat ini kita akan membahas tentang latihan ujian kemarin ya, ulangan harian kemarin. Soal-soal tersebut kita akan bahas. Yang pertama, perubahan posisi ya. Perubahan posisi atau kedudukan suatu benda terhadap titik acuan disebut dengan ya. Karena ada perubahan posisi itu karena terhadap titik acuan dinamakan dengan gerak. Yang kedua, perhatikan gambar berikut. Ya, Rudi melakukan diet, beralih mengelilingi lapangan. Rudi beralih mulai dari titik A. Ingat di titik A. Tua tenaga, kemudian titik B, titik C, dan D, kemudian kembali lagi ke A. Berapakah perpindahan? Perpindahan ya. Perpindahan itu perubahan posisi ya. Posisi awal dan posisi akhir. Ini titik A di sini ya. Dia melari ke B, ke C, kemudian ke D, kemudian ke A lagi. Nah, kalau kita orangnya ini tadi dari A kembali lagi A, berpindah enggak? Tidak, maka jawabannya adalah perpindahannya 0 ya. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon dalam waktu 10 detik ya. Bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon dalam 10 detik, kecepatannya bertambah menjadi 25 meter per sekon. Berarti ini adalah kecepatan awal, ini adalah T, ini adalah VT ya. Kita masukkan ke sini. Kecepatan awalnya 5, T-nya 10, VT-nya 25, yang ditanya adalah A. Rumusnya adalah A delta V per T ya. Delta V itu berarti VT dikurangi V0, 25 dikurangi 5 bagi T-nya 10. 25 kurangi 5 20, 20 bagi 10 2 ya. Jadi percepatan yang dimiliki oleh benda adalah 2 meter per sekon kuadrat. Mudah kan? Kemudian 4. Ini konversi satuan sudah beberapa kali sudah diberikan ya. Memiliki kecepatan 90 km per jam dalam waktu beberapa detik. Jika dinyatakan dalam satuan SI, berapa nilai kecepatan Ferrari tersebut? Caranya juga mudah. 90 km per jam dirubah menjadi SI. Perhatikan di sini. Ya. Kilometer menjadi meter. Kilometer ke meter itu 1000 ya. 1000. 1 jam menjadi detik ini ya, M per S. 1 jam berapa? 3600 detik ya. 90 kali 100 dibagi 3600, ini jadinya 25 meter per sekon. Sangat mudah, banyak sekali yang masih salah. Kemudian nomor 5, Andi dibelikan motorsport. Dia mencoba di jalan lurus. Mula-mula Andi keadaan diam. Berarti kalau keadaan diam, V0 nya sama dengan 0. Kemudian digas ditarik dengan melesat dengan kecepatan 120 km per jam dalam waktu beberapa detik. Berarti kalau ada perubahan kecepatan, dia merupakan grafik GLBB. Kecepatan awalnya adalah 0, maka cari yang mulainya dari 0. Mana? Cuma ini ya. Dari 0 langsung ke kecepatan tertentu. Paham ya? Kemudian 6 ya. Andi berangkat ke sekolah dengan kecepatan 70 meter per sekon. Berapakah perpindahannya? Ya gampang ya.
Ini kan pelajaran di SD juga ada, jarak itu adalah V kali T. Ini adalah GLB ya. V-nya berapa? 70. T-nya 20 menit. Ini masih menit, berarti harus dikalikan dengan 60 dirubah menjadi detik. Ini harus dirubah menjadi detik. Berarti di sini 70 kali 60 kali 20. Iya. Ya, jawabannya adalah ini. Oke. Suatu gerak dengan lintasan lurus dengan kecepatan tetap disebut, ya, kalau lurus kecepatan tetap ya GLB ya. Kalau lurus dengan kecepatan yang berubah maka dia GLBB. Kalau misalnya kecepatannya berubah menjadi banyak, misalnya dari kecepatan 0 menjadi tertentu, berarti dipercepat. Kalau misalnya dari kecepatan tertentu, misalnya 100 meter per sekon menjadi 0, berarti diperlambat. GLBB diperlambat, itu aja. Gerak benda langit, contoh gerak semu ya. Alat untuk mengukur gaya adalah dinamometer. Ini kan di latihan sudah, dan masih banyak yang salah. Gaya tarikan dorongan, satuan gaya adalah Newton ya. Satuan gaya adalah Newton. Dyna ini juga terkadang ada beberapa soal, tapi di sini adalah bukan satuan internasionalnya. Yang satuan SI dari gaya adalah Newton. Perhatikan nih, ini juga masih ada banyak salah. Ya, 3 buah gaya F1, F2, F3. Bapak sering memberikan seperti ini ya. Kalau dia ke kanan ini positif, ke kiri negatif, negatif, negatif. Atas positif ya. Ke kanan positif, ke atas positif, ke bawah negatif, ke kanan, ke kiri negatif ya. Berapakah resultan gaya? Berarti jumlah gaya sigma F ya. Dilihat kalau dia ke kanan positif, mana ke kanan? Ternyata ke kanan semua. Ini ke kanan berarti F1 ditambah F2 ditambah F3. Jumlahkan saja, 42 tambah 36 tambah 27. Ini 7 9, berarti 98 ya. Ini kan 778 ditambah 20 berarti 98. Mudah kan? Kemudian nih, jika resultan gaya yang bekerja pada benda 0 tidak ada bekerja, maka bunyi hukum 1 Newton ya. Sigma F sama dengan 0 ya. Kalau nggak ada yang gaya yang bekerja pada benda tersebut, maka benda itu akan diam atau bergerak dengan kecepatan konstan. Ini adalah bunyi hukum Newton 1. Gaya yang ditimbul dua benda yang saling bergesekan, jelas gaya gesek. Ya, ini juga gampang. Sebuah benda bermasa 0,5 ton. Ya, massa berarti satuannya adalah kilogram. Ya, 0,5 berarti 1 ton itu 1000. Masanya berarti sama dengan 500 kilogram. Gravitasi bumi G10. Tentukan berat. W sama dengan M kali G. 500 kali 10. 5.000. Udah ya. Gayanya 50 Newton, bekerja pada massa 0,5. Berapakah percepatannya? Ini berarti kalau ada percepatannya, oleh gaya berarti berlaku hukum 2 Newton. A sama dengan sigma F bagi dengan M ya.
Gayanya 50 dibagi dengan 0,5. Jawabannya adalah 100. Sebuah massa mobil bermassa 800 kg, percepatannya 5 meter per sekund kuadrat. Tentukan gaya. Ya, ini termasuk dengan hukum 2 Newton juga, ya. A sama dengan F per M. Yang ditanya adalah F, berarti ini kalikan silang. A kali M sama dengan F. F sama dengan M kali A, pindahkan ruas, masukkan aja 800 kali 5, 4.000. Kemudian 17, astronot ingin membawa batuan dari bumi ke bulan. Di bulan gaya gravitasinya sangat kecil dibanding bumi. Ya, gaya gravitasi di bulan itu kecil di bumi. Ternyata sampai di bulan, ya. Kalau kita akan bicara dengan massa dan berat, maka kalau massa itu adalah tetap, ya, ukuran banyaknya jumlah materi dalam suatu zat, ya. Massa itu tetap, berat itu tergantung dari gravitasi, ya. W sama dengan M kali G. Masanya dikali gravitasinya baik di bumi atau di bulan. Kalau gravitasinya di bulan semakin kecil, maka beratnya semakin kecil, ya. Berarti massa batu berubah, berat batu berkurang, ya. Jadi semakin ringan jika suatu benda itu dibawa ke gravitasi yang lebih kecil. Jadi yang kayak tadi, ya, kalau dia ke kanan positif, ke kiri negatif, berarti sigma F sama dengan yang ke kanan mana? F1 ditambah F2 dikurangi dengan F3, ya. 77 ditambah 85 dikurangi 62. Sangat mudah. 9. Gaya gesek antar saling bersentuhan, arah gaya gesek selalu berlawanan dengan arah gerakan benda, ya. Kalau misalnya kita ke lantai gini, ya, lantai ada benda ditarik ke kanan, berarti bendanya akan bergerak ke kanan. Nah, di permukaan benda ini ada gaya geseknya. Gaya gesek arahnya ke kiri, ini gaya gesek. Simbolnya F kecil, kalau gaya tarik atau dorong adalah F besar, F kapital. Oke. 20, kesamaan yang memiliki hukum 2 Newton adalah, iya, sudah di bawah tadi, ya. F kali sama dengan M kali A. Ya, demikian pembahasan soal kita. Semoga kalian paham tentang soal-soal yang berkaitan dengan gerak dan gaya. Selamat belajar. Jika ada yang ditanyakan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar.